Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Frater Beni, calon imam Keuskupan Sintang. Pada permenungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan menjekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada hari ini kita telah mendengar ajaran Yesus tentang perumpamaan pengampunan. Petrus dengan lantang mengajukan pertanyaan penting kepada Yesus, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Namun Yesus menjawab Petrus, "Bukan, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Tentu dalam Injil ini bukan persoalan angka sampai berapa kali kita harus mengampuni sesama kita, melainkan persoalan bagaimana pengampunan itu dilakukan dengan segenap hati, seperti tertulis di akhir perikop ini. Pesan penting bagi kita adalah memiliki hati seperti Bapa yang Maha Rahim dan berbelas kasih, seperti pesan dari tahun kerahiman ilahi
yang beberapa waktu lalu kita rayakan, yang berbunyi Misericordis sicut Pater, atau berbelas kasih seperti Bapa. Para saudara yang terkasih, dalam pembukaan Injil Markus, tepatnya di Markus bab 1 ayat 15, Yesus berkata, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Pewartaan tentang pertobatan menjadi pertama kali diwartakan oleh Yesus dalam pewartaannya. Demikian pula pada awal Injil Matius, seorang Yohanes Pembaptis juga mewartakan hal yang sama. Ia menyerukan agar semua orang bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Allah yang Maha Rahim ingin manusia bertobat, karena dengan cara itulah manusia memperoleh pengampunan yang datang dari Allah. Bertolak dari pertobatan, pengampunan merupakan sebuah kabar gembira yang melegakan dan membebaskan. Dalam Injil hari ini kita mendengar bersama bahwa gema kabar gembira dari pengampunan dialami oleh seorang hamba yang jahat itu. Tentu ia amat bergembira karena hutangnya dihapuskan. Beban yang terpanggul di pundaknya seketika hilang dalam sekejap karena pengampunan dan penghapusan hutang oleh sang raja. Hutang yang semula menjadi beban berat yang harus dipanggul, menggelisahkan hati dan mengacaukan pikiran, seketika diangkat oleh sabda pengampunan dari sang raja. Sungguh, betapa tinggi nilai dan makna dari pengampunan ini. Pengampunan seketika melegakan hati yang gelisah, melembutkan otot pundak yang berat menanggung beban, dan sudah barang tentu memberi ketenangan serta kebahagiaan. Namun, rupanya gema pengampunan ini tidak bertahan lama pada hamba yang jahat itu. Bagaikan benih yang tumbuh di atas bebatuan, gema sabda pengampunan itu tercabut langsung. Seorang hamba tidak mampu mempertahankan dan mempertanggungjawabkan rahmat indah ini. Para saudara yang terkasih, merenungkan Injil hari ini, kita diajak untuk menunjukkan buah dari rahmat pengampunan yang sudah kita terima dari Allah lewat sakramen tobat dan laku rohani lainnya. Allah berkehendak agar rahmat pengampunan itu bergema dan memberi pengaruh kepada hidup keseharian kita sebagai anak Allah. Pengampunan bagaimanapun juga merupakan sebuah rahmat yang mengagumkan yang datang dari Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita diajak untuk menjadi penyalur rahmat ini. Kita diajak untuk bisa memberikan kelegaan, kedamaian hati kepada siapa saja yang mungkin berbuat salah kepada kita. Pikiran kita mungkin sering terkungkung oleh konsep duniawi yang berbunyi, sabar itu ada batasnya, yang mungkin juga berimbas pada pengampunan itu ada batasnya. Melalui Injil pada hari ini, kita diperlihatkan bagaimana pengampunan itu sesungguhnya tak ada batasnya. Allah yang Maha Rahim telah menunjukkannya kepada kita. Kemudian, dari pihak kita manusia, pertobatan adalah jalan kepada pengampunan itu. Hendaknya lewat rahmat pengampunan yang sudah kita terima, menjadikan kita pun bermurah hati seperti Bapa yang murah hati. Kita diajak untuk tidak membiarkan diri kita terkungkung dalam konsep-konsep pemikiran yang menjauhkan kita dari Allah. Kita semua pada akhirnya diundang untuk memiliki sikap berbelas kasih seperti Bapa, agar kita layak bagi kerajaan Allah. Mari para saudara, kita meneruskan gema pengampunan itu dan mempertanggungjawabkan rahmat indah yang berasal dari Allah ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, memberkati kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.